Om Swastiastu, sahabat Bali Taman Sekar. Apa kabar semuanya? Semoga sahabat semua dalam keadaan baik dan tidak kurang suatu apapun atas karunia Ida Sang Yang Widi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa. Selamat datang, selamat berjumpa di Bali Taman Sekar Channel yang senantiasa memberikan informasi faktual untuk Anda. Sahabat sekalian, warga terdampak rencana pembangunan ruas jalan tol Gili Manuk Mengui di Desa Antosari, Kecamatan Selemadag Barat, Kabupaten Tabanan, akhirnya mengekspresikan kekecewaan dan keresahan mereka atas ketidakjelasan kapan mega proyek yang konon menelan nilai sebesar 24,6 triliun ini akan dikerjakan secara pasti. Ekspresi kekecewaan dan keresahan warga diwujudkan dengan memasang 2 buah spanduk di pinggir jalan raya jurusan Bajra Pupuan pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 yang lalu. Berdasarkan informasi yang kami himpun dari sejumlah sumber, baik yang beredar di media online maupun yang dikirim langsung oleh sahabat Bali Taman Sekar, pemasangan spanduk tersebut dijaga oleh aparat kepolisian yang mengenakan seragam lengkap. Spanduk dipasang di lahan warga yang memang terdampak rencana proyek jalan tol yang masih berupa lahan persawahan yang subur. Dalam video yang dikirim warganet Bali Taman Sekar kepada kami, lahan persawahan yang terdampak proyek tol itu saat ini sedang ditumbuhi tanaman padi yang subur dan hijau. Di seberang lokasi pemasangan spanduk terdapat permukiman penduduk dan tampak ada buah kelapa yang baru dipanen. Aspirasi yang dituliskan warga pada spanduk yang dipasang di lahan terdampak tersebut cukup jelas sebagai berikut. Om Swastiastu, Pak Wayan Koster. Kami, warga Antosari yang terkena jalur tol, mohon informasi dan penjelasan apakah program ini berlanjut atau tidak. Kalau tidak, mohon patok-patok agar segera dicabut, biar kami bisa mempergunakan lahan kami untuk bertani, berkebun, dan merenovasi rumah kami yang sudah bocor. Kami tunggu jawaban secepatnya dari Pak Wayan, baik secara langsung bertatap muka dengan kami, maupun lewat informasi media yang ada. Tolong, jangan terlalu lama kami digantung seperti ini. Beri kami penjelasan akurat dan yang pasti dapat kami percaya, karena ini berdampak bagi semua warga yang terkena dampak jalur tol. Suksema. Om Santi 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 Om. Koordinator aksi Bapak Nyoman Agus Suryawan mengatakan, warga Banjargulingan yang terdampak jalan tol sebenarnya sangat setuju adanya proyek tol, tetapi karena pengerjaan proyek tersendat dan tidak ada kepastian mengenai kelanjutannya, masyarakat terdampak menjadi resah karena salah satunya sertifikat hak milik mereka tidak bisa dipakai agunan. Warga juga sudah menyerahkan inventarisasi lahan, baik rumah, ladang maupun sawah. Seumpama mau menambah isi lahan sawah, ladang atau merenovasi rumah, ia mempertanyakan seperti apa ke depannya. Apakah akan ada kompensasi atau inventarisasi ulang? Itu belum jelas jawabannya dari pihak terkait, kata Pak Agus Suryawan. Lebih lanjut, Pak Agus Suryawan mengatakan warga sudah menanyakan hal ini kepada Kepala Desa dan Camat, serta menyampaikan surat kepada Gubernur Bali Wayan Koster. Namun setelah sekitar 2 minggu belum ada jawaban pastinya. Karena itulah maka mereka akhirnya memasang spanduk aspirasi ini. Salah satu warga Banjargulingan, Desa Antosari, Bapak Iwayan Guntur Sudiase yang mantan kepala desa mengemukakan lahan miliknya seluas 1,3 hektar terkena jalur tol. Ketidakjelasan lanjutan pembangunan jalan tol seperti saat ini membuat ia dan 49 kakak terdampak di Banjargulingan menjadi serba salah menggarap lahan. Apalagi ketidakpastian itu sudah terjadi sekitar 2 tahun lalu sejak tahap sosialisasi, pendataan lahan dan tanaman hingga pengukuran.
Sebagaimana kami unggah pada video kami sebelumnya, warga Antosari Tabanan telah bersurat resmi kepada Gubernur Bali Wayan Koster mempertanyakan kelanjutan proyek jalan tol ini. Surat disampaikan pada minggu pertama bulan Juli 2023 melalui bagian penerimaan surat di Biro Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Bali. Namun sampai tanggal 19 Juli 2023 belum ada jawaban dari gubernur mengenai informasi yang diminta warga. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, seharusnya paling lambat dalam 10 hari kerja sejak diterimanya permintaan, badan publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan antara lain: pertama, informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataukah tidak. Kedua, badan publik wajib memberitahukan badan publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya, dan badan publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta. Ketiga, penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan bahwa informasi yang dimohonkan merupakan informasi yang dikecualikan. Yang keempat, dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian, dicantumkan materi informasi yang akan diberikan. Kelima, dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya. Yang keenam, alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan. Dan yang ketujuh, biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta. Demikian yang dapat kami sampaikan kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas kebersamaan sahabat, sampai jumpa pada video selanjutnya. Kami akhiri dengan Parama Santi, Om Santi, 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 Om.